Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Putrisari dengan NIM 2130401078 dari kelas 4B jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan tentang lembaga penjamin simpanan dan rahasia bank. Judul yang saya ambil, Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia, dengan penulis Henry Jayadi dan Wala Adolf. Nama jurnal, Jurnal Komunikasi Hukum, volume 4 dan 2, Agustus 2018. Metode penelitian, hukum normatif. Rumusan dan masalah, bagaimana fungsi lembaga penjamin simpanan dalam hukum perbankan. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara lembaga penjamin simpanan dengan bank. Hasil penelitian, di dalam proses likuidasi bank, lembaga penjamin simpanan berperan penting dalam menyelesaikan pengembalian dana simpanan para nasabah. Bank tersebut ketika bank mengalami likuidasi terkait pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah, bank yang dicabut izinnya. Lembaga penjamin simpanan memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpanan tersebut. Dalam pembagian hasil likuidasi bank, penelitian ini fokus pada peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah bank dalam likuidasi bank dalam hukum perbankan. Restrukturisasi yang cukup signifikan nyatanya tidak cukup membantu sektor perbankan Indonesia tetap lemah, dan hal tersebut setidak-tidaknya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan jumlah bank yang amat pesat sebagai hasil kebijakan deregulasi 1988 yang tidak disertai dengan ketentuan prudensial dan pengawasan yang memadai oleh bank sentral. 2. Lemahnya penerapan good corporate governance di sektor perbankan karena konsentrasi kepemilikan amat tinggi. 3. Terjadinya economic boom dan integrasi keuangan internasional yang mengakumulasi tingkat kerentanan sistem perbankan Indonesia. Peran strategis yang dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan dan aturan yang pernah diterapkan terhadap dunia perbankan nasional membawa dampak yang positif. Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Maka dengan demikian, bagi pemerintah dan kalangan perbankan, perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan pokok bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Pada awal tahun 2019, dunia perbankan Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya keputusan Bank Indonesia yang kontroversial terhadap 2 bank, yakni Bank Senturi dan Bank IFI. Berdasarkan definisi tersebut, maka produk yang ditawarkan oleh bank kepada konsumen adalah menerima simpanan dari konsumen atau nasabah dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya tentang rahasia bank, dengan judul jurnal yang saya ambil, Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan
dengan penulis Hakam Ahmad, Sri Anggraini, Gesang Iswahyudi. Nama jurnal, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Metode penelitian hukum normatif. Rumusan dan masalah, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank di Indonesia dalam memberikan nasabah rasa aman dalam menitipkan dananya. Hasil penelitian, kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang Negara atau UPLN atau PUPN untuk kepentingan pengadilan perkara pidana dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah dan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, keberadaannya sangat diperlukan. Integritas pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa manajerial maupun teknis perbankan. Kesehatan bank dan kepatuhan dalam menjaga rahasia bank juga ikut berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya bank dalam menjaga kerahasiaan bank sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nasabah. Berikut Perceived Website Quality persepsi akan kualitas situs dari dunia maya yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi kesan pertama dari nasabah. Reputasi perusahaan merupakan persepsi konsumen yang meliputi kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kebutuhan nasabah. Berdasarkan atas apa yang mereka ketahui, dalam konteks kepatuhan bank dalam menjaga rahasia, hingga kini kewajiban bank dalam menjaga rahasia masih perlu dipertanyakan, mengingat masih terdapat kasus kebocoran data nasabah perbankan sehingga membuat nasabah menjadi tidak nyaman, merasa dirugikan dan menuntut agar masalah perlindungan konsumen lebih diperhatikan. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum, dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya berlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.